hingga pangeran melihat 3 goresan di tubuhnya. Barulah dia sadar bahwa semalam dia sendiri yang bercumbu dengan permaisuri. Dia pun buru-buru menuju ke kolam, berusaha menghentikan permaisuri yang diperintahkannya untuk tenggelam. Sedangkan bawahannya dengan bangga mengatakan bahwa dia telah mengikat tangan permaisuri dengan erat, memastikan dia tenggelam sebelum dia meninggalkannya. Mendengar hal itu, pangeran sangat menyesal, segera memerintahkan mereka untuk menyelamatkan permaisuri. Namun setelah turun ke air, mereka menemukan bahwa kolam itu kosong. Ternyata permaisuri sudah diam-diam naik ke darat. Saat itu, dia sedang mengamati gerakan mereka dari bayangan. Namun sebelumnya, ada rumor bahwa permaisuri adalah orang yang tak berguna, yang bahkan tidak bisa membuka ikatan tali perang, juga tidak bisa berenang. Hal itu membuat pangeran mulai meragukan identitas permaisuri. Lalu dia memerintahkan orang-orangnya untuk mencari permaisuri kemana-mana. Permaisuri berpikir pangeran akan mencarinya setelah ia tenggelam, dan merasa bahwa pangeran pasti akan melakukan sesuatu pada jenazahnya. Maka ia dengan cepat bersembunyi di gudang dekat situ. Namun pangeran dengan cepat menemukannya. Karena jejak-jejak air yang ada di sana, permaisuri pun mulai menggunakan kecantikannya untuk mencoba menaklukkan hati pangeran. Namun pangeran malah menyuruh permaisuri untuk berkemas. Ternyata karena ada panggilan dari permaisuri, permaisuri pun langsung menguasai situasi, mengajukan syarat bahwa ia akan membantu pangeran dalam segala hal. Namun setelah itu, ia harus dibebaskan dari istana. Ternyata, permaisuri adalah seorang dokter militer dari zaman modern, yang terjebak di dunia kuno setelah mengalami perjalanan waktu. Ia bermimpi tidur bersama seorang pria dari zaman kuno, namun belum sempat bangun. Ia sudah disiram air dingin. Saat sadar, ia masih menyebut nama pangeran lain. Pangeran langsung mengira permaisuri mengkhianatinya. Namun saat permaisuri menatap pangeran, itu jelas adalah pangeran yang bersama dengannya semalam. Permaisuri baru sadar bahwa ia telah terperangkap di dunia kuno. Pangeran pun menuntut penjelasan tentang siapa yang bersama permaisuri semalam. Namun saat permaisuri mengatakan yang sebenarnya, pangeran tetap tidak percaya. Dia pun hendak mengganti kain merah di ruangan dengan kain putih, dan memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan masalah dengan permaisuri. Permaisuri pun segera berpikir cepat, menarik orang yang hendak menyerangnya, dan menuduh bahwa merekalah yang telah menodainya, membuat sang pria ketakutan dan segera berlutut memohon ampun. Ternyata pangeran terluka di kakinya, dan saat gairahnya muncul, ia kehilangan akal sehat, sehingga ia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Namun dia tidak mau begitu saja mempercayai satu sisi cerita permaisuri, karena dulu permaisuri hanya menyukai pangeran ketiga, dan menikah dengan pangeran untuk membantu pangeran ketiga menyelidiki rahasia. Pangeran yang mendengar permaisuri banyak bicara sembarangan, memerintahkan orang untuk menangkapnya dan membuangnya ke kolam.